Salam, selamat malam saudara, Bapak, Ibu sekalian yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Pada saat malam hari ini kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih dan kemurahan-Nya, sehingga kita boleh ada sebagaimana adanya sampai pada saat ini. Sebagai rasa ucapan syukur kita akan membaca dan merenungkan sedikit kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita sekalian untuk kita mengangkat hati, kita berdoa. Syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadiran-Mu pada saat malam hari ini Tuhan. Karena hanya Engkau saja yang baik, patut kami sembah di dalam kehidupan ini. Karena itu Tuhan, kami datang dengan rasa ungkapan syukur kami, dengan kebenaran firman Tuhan yang hendak kami renungkan secara bersama-sama. Tuhan, tolong kami. Kami tidak mampu, tidak berdaya untuk memahami kebenaran firman Tuhan tanpa campur tangan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan. Oleh karena itu kami butuh kehadiran-Mu ya Tuhan, lewat kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk memimpin dan menolong kami di saat kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Kebenaran firman Tuhan terdapat dalam kitab Ayub pasal 5 ayat 17 sampai 27. Dengan bunyi demikian. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkan, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Dari cemeti lidah engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Karena antara engkau dan batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman, dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak, dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia tinggi engkau akan turun ke liang kubur, seperti berkas gandum bahwa masuk dalam waktunya. Sesungguhnya semuanya itu telah kami selidiki. Memang demikianlah adanya. Dengarkanlah dan camkanlah itu. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita di saat malam hari ini. Bagai renungan kita malam hari ini, didikan Tuhan membentuk iman yang berkualitas, persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan. Dewasa ini kita melihat ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Secara khusus keluarga Kristen yang majemuk. Ketika kita mengetahui bahwa ada teman, sahabat berada dalam penderitaan, sakit penyakit atau kekecewaan dan keputusan yang perlu ditolong, dihibur dan dikuatkan, kita malah menilai dan menjatuhkan dia dan memberikan vonis bahwa penderitaan yang dialami itu adalah akibat dosa-dosanya. Tanpa mendoakan dia, bahkan kita mencap dia sebagai orang yang patut dihukum. Tetapi hari ini kita belajar bahwa Tuhan menghadirkan kita sebagai saudara untuk saling menasehati, saling menguatkan, saling menghibur dan menolong dia dalam kesulitan dan tantangan yang dihadapi, agar dia tidak lemah dalam imannya, tetapi teguh di dalam Tuhan menghadapi deritanya. Seperti halnya Ayub, teman Elifas
menilai Ayub sebagai orang yang bersalah di hadapan Allah, telah melakukan kejahatan, sehingga penderitaannya adalah konsekuensi dari apa yang telah dia tabur. Ayub adalah orang yang saleh, jujur dan takut akan Tuhan, serta bergaul karib dengan Tuhan dan mempertahankan kualitas imannya yang teguh dan kokoh di hadapan Tuhan. Sehingga kita dijaga dan dilindungi persekutuan yang dikasihi Tuhan. Ketika penderitaan kita semakin berat dan tak mampu lagi, maka sebaiknya kita menyampaikan keluhan dan kerinduan kita kepada Tuhan dalam doa yang tidak putus-putusnya. Maka Tuhan akan mengutus orang-orang kepunyaannya untuk menolong dia. Kualitas iman Ayub perlu diteladani oleh kita sekalian. Demikian kebenaran firman Tuhan sebagai renungan kita di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang boleh terjadi di dalam keluarga kami masing-masing, Tuhan. Biarlah kasih Tuhan terus nyata dan kami boleh alami di dalam hidup ini. Walaupun situasi dan keadaan tidak menentu, ada bahaya mengancam, virus-virus yang terus merajalela di sekitar kehidupan kami. Mari Tuhan Engkau pelihara kehidupan kami, halaukan itu semua daripada kami, sehingga kami boleh tetap merasa aman di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.